Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Puji sanjung senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, tumpuan kasih limpahan sayang yang belas kasihnya kepada kita melebihi kita mencintai jiwa dan raga kita sendiri. Dialah Allah yang selalu merindukan doa dan taubat hambanya, melebihi sang bayi yang merindukan air susu dari uminya. Dialah Allah yang selalu mencurahkan perhatian, diminta ataupun tidak diminta, rizki tetap mengalir, rahmat terus tercurah dan melimpah kepada seluruh makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. Namun dalam keadaan dan waktu yang sama, kebanyakan manusia di atas muka bumi beribadah dengan menaikkan kejahatan dan maksiat kehadapan Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah Al-Khaliq Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Mereka menjadi gagah, ganteng, cantik. Ada yang rambutnya keriting, kulitnya hitam keling. Ada yang rambutnya lurus, kulitnya putih. Ada pula yang kulitnya putih, rambutnya warna krem. Mereka semua Allah tebarkan di seluruh alam semesta, dan sungguh Allah melebihi mereka manusia daripada makhluk Allah yang lain berupa akal dan pikiran. Tapi kebanyakan di antara mereka manusia itu hidup dengan kesombongan, egois, rakus, tamak, sombong. Bahkan di antara manusia itu ada yang berani lupa kepada Allah Rabbul Alamin. Di suatu saat Allah akan mengembalikan mereka manusia ke tempat yang paling terendah, yaitu menjadi bangkai-bangkai yang ditelan oleh cacing-cacing Allah di perut bumi Allah. Dialah Allahu Akbar. La ilaha illallah ma'budu illallah. Alhamdulillah, di hari Jumat subuh hari Allah menggerakkan kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia, membangun kerinduan dan kecintaan, kangen kita kepada Allah Rabbul Alamin melalui salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh pagi hari ini menjadi salat subuh yang tersempurna, terbaik, dan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah menjadi amalia terbaik untuk kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Allahumma amin. Salam teriring salawat kepada manusia agung kekasih Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia pilihan Allah yang sengaja dikirim oleh Allah sebagai hadiah terbaik untuk penduduk akhir zaman. Diutus oleh Allah untuk mencerdaskan, diperintahkan oleh Allah untuk mencerahkan,
penduduk bumi untuk bahagia, selamat hanya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicemooh, difitnah, diusir, dilempar, Rasulullah tetap membangun pencerahan dan kecerdasan Islam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga musuh jadi sahabat, lawan jadi kawan, yang tidak suka jadi bahagia oleh karena dengan dakwah yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW. Begitu pula melalui majelis yang mulia, salam dan salawat kepada keluarganya, sahabat-sahabat terbaik, siang, malam, pagi, petang, mereka bersama suka dan duka dari dakwah Rasul Muhammad SAW, sehingga dakwah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk kita yang ada di tanah air Indonesia. Saya juga mengajak kita, mari kita menyampaikan salam dan salawat kepada tabi'in, tabi'ud, para alim, para ulama, terkhusus mujahid bangsa Indonesia. Setelah mereka merasakan 350 tahun orang-orang kafir dari Belanda mendiami negeri ini, lalu mereka membuka hati mereka, wa'tasimu bihablillahi jami'an, dengan konsep dasar untuk bersatu, dengan satu sikap besar mereka kepada kita, yaitu kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, yang dikenal dengan dasar negara, yaitu persatuan Indonesia. Sehingga mereka menyatukan semangat hati-hati mereka dengan iman, walaupun bambu runcing yang mereka miliki, tapi iman lebih besar sebagai nuklir yang mampu menggoncang hati-hati musuh Allah. Alhamdulillah, mereka menulis dalam piagam Jakarta untuk kita semua, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Lalu mereka menyandarkan diri kepada atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorong oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Indonesia diletakkan pada dasar tauhid, yaitu Indonesia berdasarkan Qul huwallahu ahad, atau bahasa nasionalnya ketuhanan yang Maha Esa. Dengan impian yang indah itulah Allah memberi rahmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan hari Jumat 17 Agustus 1945. Alhamdulillah, Indonesia diberi rahmat Allah berupa kemerdekaan. Dan subhanallah, dengan semangat kemerdekaan itulah kita menyatukan perjuangan kita dari Sabang sampai ke Merauke sampai hari ini. Hari ini kita sudah masuk 77 tahun dari perjuangan itu. Dan ketika kita merdeka, Indonesia penduduknya 90%. Setelah melewati 77 tahun, umat Islam Indonesia bukan berkembang menjadi 90% atau 100%, tapi justru setelah Indonesia merdeka 77 tahun, umat Islam Indonesia turun di 87,7%. Di sisi lain, pesantren di Indonesia, masyarakat dunia mengambil ukuran bahwa pesantren paling terbanyak di dunia itu ada di Indonesia. Subhanallah, 32.000. Masjid terbanyak di dunia itu juga ada di Indonesia, 800.000. Majelis taklim terbanyak di dunia juga ada di Indonesia, 12.000. Ormas Islam terbanyak juga di Indonesia. Bahkan penduduk terbanyak Muslim di dunia juga ada di Indonesia. Tetapi dari statistik, 58% penduduk Muslim Indonesia belum bisa baca Quran. Tidak saja itu, dari 260 juta, dakwah di Indonesia tidak berjalan merata dan maksimal. Di sisi lain, umat Islam hari ini panen dengan kebencian, permusuhan, perang mazhab, saling menyalahkan.
saling menghina, sehingga orang lain masuk ke negeri kita melakukan penjajahan bersama orang-orang Indonesia yang menjadi pengkhianat, menjadi penjajah dalam negara untuk merusak bangsa dan negara. Sementara para ulama menitip bahasa yang indah untuk kita dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, baru kita bisa menjadi orang yang bangkit, menjadi bangsa yang bangkit. Apa yang menjadi masalah kita sampai hari ini? Menurut analisa saya, dakwah tidak berjalan dengan sempurna. Sebagian besar umat Islam berpikir dakwah itu menjadi tanggung jawab dari ulama, menjadi orang yang datang dari pesantren, datang dari perguruan tinggi Islam baik dalam maupun luar negeri. Sehingga kewajiban dakwah bagi setiap insan umatnya Muhammad tidak berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Di sisi lain, dakwah juga tidak menyebar ke seluruh daerah-daerah, ke desa, ke kampung, bahkan di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dakwah tidak hidup. Karena alumni pesantren tadi, alumni perguruan tinggi tadi, semua berkumpulnya di kota. Faktor lain yang juga menjadi persoalan adalah hampir seluruh dai berpikir bahwa berdakwah harus punya uang yang banyak. Berdakwah harus tidur di atas bed cover dan berisi AC di dalamnya. Padahal malu kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lapar sehingga dakwah berjalan. Lapar tapi tidak menampakkan lapar dari tengah-tengah sahabat. Yang penting dakwah itu hidup. Ketika sahabat mengeluh tentang lapar, Rasulullah mengangkat baju dan mempersiapkan batu di perutnya. Tidur di atas tikar korma, berbantal pelepah korma. Dakwah tidak pernah berhenti. Tapi lihat orang hari ini, berkafir membuat mereka menjadi kufur. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua. Dan ini harus dibahas oleh kita semua. Hampir di lingkungan RT, RW tidak bicara dakwah. Lingkungan lurah tidak bicara dakwah. Lingkungan camat tidak bicara dakwah. Tumpuan itu diserahkan kepada masjid, tapi mereka tidak bersama pengurus masjid untuk bersama-sama memakmurkan masjid. Jadi kalau ketua takmir mengeluh subuh orang tidak sholat berjamaah, berarti ada yang salah dari lingkungan kita. Ada yang keliru dari kita. Sementara masyarakat dunia menunggu Indonesia bangkit dengan teladan. Kan marilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkirkan semua permasalahan yang lain, tapi kalau sudah bicara agama dalam dunia dakwah, kita tidak boleh menghitung-hitung perkara agama lain kecuali lelah karena lillah. Ini yang harus dilakukan oleh kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah menyelam ke dalam dunia dakwah, pekerjaan kita yang berkaitan dengan energi hidup untuk menyelamatkan manusia itu jauh lebih penting. Dan itu dibuat oleh Rasulullah sebagai teladan buat kita. Kita lihat, tantangan memang berat pada masa lalu, tapi tantangan berat itu dijalani oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena kelahirannya menjadi beban, negerinya mengusir dia, tapi tetap saja berpacu. Coba kita perhatikan, Mekah dia berdakwah selama sekian tahun, orang yang masuk Islam cuma beberapa orang saja. Apakah dakwah berhenti? Jawabannya tidak. Harus berpacu sepanjang hari. Tidak boleh ada sedikit pun ruang diberikan kepada iblis atau syaitan dan kelompok-kelompoknya untuk mengganggu dakwah di bumi Allah Subhanahu wa taala.
sehingga berjalan terus. Alhamdulillah, walau Rasulullah SAW sudah wafat, tapi hari ini 1,8 miliar penduduk dunia hari-hari bersalawat kepadanya. Siapa mereka? Kita yang duduk hari ini. Tapi pertanyaan yang muncul, akankah dengan salawat kita itu membuat kelak nanti kita diakui Nabi menjadi umat yang istiqomah di akhir zaman? Jawabannya, kita harus bersama-sama Rasulullah menjaga dakwah ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdakwah sejak di SMA. Dari SMA, sesudah itu hijrah ke Makassar untuk melanjutkan pendidikan S1. S1 saya juga bukan sarjana agama, saya sekolah jurusan Fakultas Ekonomi, jurusan Studi Pembangunan. Magister saya ekonomi juga, master bisnis saya juga ekonomi, dan semua urusan dengan ekonomi. Dan terakhir kemarin magister ekonomi syariah, agak sedikit bau-bau agama. Ketika selesai studi, saya pulang ke Jayapura, ke kampung halaman. Saya lihat situasi, saya bilang, kalau begini nanti kita diperiksa oleh Allah, kita akan dihakimi oleh Allah secara massal di padang mahsyar. Karena saya berpikir, menurut saya, di Indonesia tercinta ini, sekarang saya mau tanya bapak-bapak di sini, yang pertama sekali sholat subuh di Indonesia, apakah orang di Magetan atau orang di Irian Jaya? Yang pertama sholat Jumat di Republik Indonesia, orang Magetan atau orang Irian Jaya? Yang pertama buka puasa di Indonesia, orang di Magetan atau di Irian Jaya? Pertanyaan yang muncul ketika menjelang fajar menyingsing mau masuk subuh, tidak ada orang membesarkan nama Allah, tidak ada orang membesarkan Rasulullah SAW, tidak ada orang membesarkan kitab suci Allah Al-Quranul Karim. 1 jam kemudian baru Indonesia Tengah, 2 jam baru Indonesia Barat. Allah akan tanya, kemana umat Islam mayoritas itu tidak bisa mengurus dakwah di negeri ini? Maka saya mewakili umat Islam Indonesia untuk mengambil peran membuka langit dari timur Indonesia. Mulailah dakwah. Dan dakwah yang pertama adalah harus berhadapan dengan Pendeta Alfon. Pendeta Alfon ini orang yang tidak suka kalau bicara Islam. Saya datang ke kantor beliau. Ketika saya datang ke kantor beliau, beliau ada dalam ruangan, dalam kantor, tapi beliau titip pesan di pegawainya, kasih tahu kepada saya bahwa tidak mau berjumpa dengan saya. Saya datang ke tempat ibadahnya, beliau juga menyampaikan kepada jamaahnya bahwa bilang pada Fadlan saya tidak ketemu. Tapi saya terus berusaha bisa berjumpa dengan beliau untuk menceritakan Islam bukan seperti yang mereka bicara. Islam bukan seperti yang mereka opinikan. Jalan satu-satunya saya harus datang ke rumah beliau. Habis sholat subuh, saya jalan kaki ke rumah beliau. Saya sudah jalan kaki 200 meter, saya lihat beliau sedang lari pagi dan saya berbesar hati bahwa saya bisa berjumpa beliau. Ketika saya tunduk kepala mempercepatkan langkah, beliau lihat saya dan lari masuk ke dalam rumah. Pintu rumahnya dia tutup. Begitu saya datang, saya lihat mana orang yang tadi lari-lari di depan rumah ini.
Saya lihat ke kiri, ke kanan, ke utara, ke depan, belakang tidak ada orang. Akhirnya saya memberanikan diri mengetuk pintu rumah beliau. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah istri beliau. Pagi, ada apa? Ibu, saya mau ketemu dengan abang pendeta Alfon. Istrinya mengatakan, mohon maaf Bapak pendeta tidak ada di rumah. Dalam hati saya baru yang tadi lah dimaksud itu siapa. Saya pulang. Besok pagi hari kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Yang keluar dari dalam adalah anak beliau. Pagi. Mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang, besok pagi hari ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikutnya keluar mengatakan, pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat saya datang lagi. Selamat pagi. Yang keluar istri beliau. Pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima saya datang lagi. Selamat pagi. Istrinya keluar. Pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Sampai 1 bulan penuh, tiap pagi saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya silih berganti bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan kedua hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istri pendeta yang keluar. Pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang besok pagi hari kedua bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak beliau keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari ketiga bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Anak berikut dari pendeta keluar mengatakan pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang hari keempat bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Istri beliau keluar mengatakan tidak ada di rumah. Saya pulang hari kelima bulan kedua saya datang lagi. Selamat pagi. Istri pendeta keluar mengatakan tidak ada di rumah. Sampai hari ke-15 di bulan kedua saya belum tiba di rumah itu. Istri dan anak pendeta sudah menunggu saya di depan rumah. Begitu saya menyapa selamat pagi, langsung mereka mengancam saya. Anda ini tidak bosan tiap pagi datang ke rumah ini, seakan-akan rumah ini menjadi pekerjaan Anda tiap pagi. Saya pulang. Besok pagi hari ke-16 di bulan kedua, tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istrinya keluar mengatakan, kau lagi yang datang. Sampai 2 bulan penuh tiap pagi, saya mengetuk pintu rumah itu, tidak ketemu pendeta Alfon, kecuali mendapatkan jawaban dari istri dan anaknya bahwa beliau tidak ada di rumah. Bulan ketiga hari pertama tetap saja saya datang ke rumah itu. Selamat pagi. Istri pendeta keluar mengatakan pagi, mohon maaf Bapak tidak ada di rumah. Saya pulang lagi hari kedua bulan ketiga saya datang lagi. Selamat pagi. Anak keduanya keluar mengatakan tidak ada di rumah. Subhanallah. Begitu di hari ketiga, bulan ketiga, begitu saya datang selamat pagi, anak tertuanya keluar mengatakan, pagi Pak Fadlan, mohon maaf Bapak tadi malam kecapean, kelelahan sehingga kami bawa ke rumah sakit. Lalu saya tunduk memuji Allah dalam hati saya, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak pulang, tapi melanjutkan perjalanan dari rumah pendeta ke rumah sakit untuk mencari tahu keadaan yang sebenarnya. Begitu sampai ke rumah sakit, saya tanya di bagian informasi, mereka membenarkan beliau ada di rumah sakit. Baru masuk tadi malam dan ada di kamar nomor 48. Saya juga tidak langsung ke kamar itu, saya keluar dulu, ada penjual buah-buahan, saya beli jadi parcel, lalu saya berjalan menuju kamar nomor 48. Setiba saya di depan pintu kamar itu, saya lihat jam.
tepat jam 9 pagi, lalu saya mengetuk pintu kamar itu dari luar. Selamat pagi. Istri pendeta dari dalam kamar langsung menjawab, pagi, silakan masuk. Rupanya dia tidak tahu kalau itu adalah saya. Saya buka pintu pelan-pelan, saya angkat parcel itu tinggi-tinggi, saya tutup wajah saya, supaya jangan dulu dia gelisah galau melihat saya. Begitu saya sudah di dalam, saya lihat kaki beliau dan saya langsung turunkan parcel dari wajah saya bilang, selamat pagi Bunda. Saya dapat kabar bahwa abang jatuh sakit, sehingga saya beli buah-buahan untuk beliau. Nanti kalau abang pendeta bangun tidur, sampaikan salam hormat bahwa tadi Fadlan dari sini. Subhanallah. Begitu saya menyerahkan parcel, saya mau keluar, pendeta Alfon dari tempat tidur langsung menyapa saya. Pagi Pak Fadlan. Saya merapat ke tempat tidur, salaman dengan beliau dan saya mengatakan, Bapak Pendeta, alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini sungguh sangat luar biasa saya dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya sudah cari abang 2 bulan 3 hari. Sebenarnya abang ini tidak sakit, tapi abang 2 bulan 3 hari mendidik istri dan anak sendiri berganti untuk berbohong. Itu menjadi penyakit supaya saya berjumpa di rumah sakit itu. Nanti kalau abang sembuh, sehat, jangan lagi mengulangi perbuatan buruk itu. Saya pamit pulang. 5 hari kemudian, subhanallah, beliau sehat, sembuh dan pulang ke rumah. Hari ke-6, saya menjadi tamu pertama di rumahnya. Selamat pagi. Subhanallah, beliau bersama istri dan 7 anak membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk ke dalam rumah mereka. Di saat itulah saya mulai dengan tema dakwah saya yang pertama untuk mereka. Indahnya Islam bagi penduduk alam semesta. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang saya pamit pulang. Beliau mengantar saya sampai depan pintu pagar. Beliau mengatakan, Pak Fadlan, usahakan besok datang lagi lebih pagi. Alhamdulillah, besok pagi saya datang dari jam 7.30 sampai duhur. Selesai sholat duhur, saya lanjutkan dakwah di rumah itu sampai asar. Pekerjaan seperti itu saya lakukan 5 hari berturut-turut. Subhanallah, menjelang waktu asar di hari kelima, Pendeta Alfon dan istri serta 7 anak menyatakan sikap hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu saya bimbing mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi air mata mengalir menyertai wajah saya. Karena saya baru sadar, seandainya Allah tidak menguatkan hati saya mengetuk pintu rumah itu selama 2 bulan 3 hari, pasti hidayah tidak menghampiri orang-orang itu. Seandainya saya tidak kuat ketika mereka bilang tidak ada, lalu saya mengatakan untuk apa saya datang lagi ke rumah itu. Keluarga ini tidak menyebut nama Allah dan tidak menyebut Rasulullah Muhammad SAW. Setelah mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya ada sedikit tabungan, sewa rumah yang lebih besar, saya pindahkan mereka. Dengan tujuan untuk memudahkan saya membimbing mereka baca Quran dan sholat 5 waktu. Nama Alfon saya ganti dengan nama Abu Sofyan. Begitu hari Jumat, Abu Sofyan dengan anak laki-lakinya sudah mulai sholat Jumat di masjid, sudah mulai sholat subuh berjamaah, duhur, asar, maghrib. Tapi begitu hari Minggu pagi, orang masih menunggu dia di tempat lamanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Tidak mungkinlah Abu Sofyan ke sana karena sudah takbir, sudah ruku, sudah sujud. Tapi konsekuensi dari dakwah itu mereka mencari tahu kenapa, dan isu makin berkembang bahwa beliau sudah hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan yang membuat dia mengenal Islam adalah Fadlan. Akhirnya ribut, Fadlan ditangkap untuk dimasukkan nginap di penjara selama 3 bulan.
Alhamdulillah. Setelah 3 bulan selesai keluar, kami bergeser dari kota ke desa, kurang lebih 190 km. Mau turun berdakwah, saya jaraknya kurang lebih 7 meter dari pintu rumah kepala suku. Saya mau masuk, ternyata kepala suku berdiri balik pintu rumah dengan tombak. Beliau angkat tombak itu dan melempar tombak. Saya loncat, betis kaki kiri saya masih ada di tanah, kena tombak dan saya terjatuh. Ketika saya sudah terjatuh karena sudah ada di betis kaki kiri, para dai melihat itu dan mereka ini melakukan perlawanan. Ketika mereka melakukan perlawanan dan saya berteriak, kita kesini bukan berperang, kita kesini berdakwah. Tombak ada di betis kaki kiri Fadlan adalah konsekuensinya dakwah. Jangankan Fadlan, kekasihnya Allah Rasul Muhammad SAW datang ke Taif, dilempar sampai tumitnya berdarah-darah, tidak ada balasan apapun kecuali doa menyertai orang-orang kota Taif. Tugas kalian bukan melawan mereka, tapi cabut ini tombak dari betis kaki kiri ini. Lalu mereka cabut tombak dari betis kaki kiri saya, dan saya dibawa lari ke rumah sakit. Tidur di rumah sakit selama 3 bulan untuk penyembuhan. Setelah sembuh sehat walafiat, saya bilang sama kawan-kawan, ayo kita kembali ke kampung itu. Teman-teman dai mengatakan, untuk apa kita ke sana lagi? Kan Ustadz sudah ditombak di sana. Saya bilang, jangan kau bangun kebencian dengan manusia, tugas kita berdakwah. Siapa tahu dengan kita datang yang kedua kali mereka dapat hidayah. Kami datang lagi. Subhanallah, kami datang, saya turun lagi menuju rumah kepala suku. Ada anak tertuanya di depan halaman rumah dan saya bilang, abang, apakah ada bapak kepala suku? Anaknya langsung menceritakan, bapak kepala suku sudah 2 minggu terserang penyakit malaria. Kami tidak ada uang, kami tidak punya kendaraan sehingga tidak bisa bawa bapak ke rumah sakit. Saya langsung jawab, kami datang jemput abang, mama dan bapak kami bawa ke rumah sakit. Biarlah kami yang merawat, membayar seluruh biaya rumah sakit. Kami bawa. Teman-teman dai itu mengatakan, hei, kita ini berdakwah. Akhirnya kami bawa. Perjalanan sampai di sana, masuk rumah sakit. Subhanallah, 2 minggu kemudian dia sembuh. Setelah sembuh, kami cari bekal hidup mereka berupa bahan makan, minum, antar kembali ke kampung halaman. Kami pulang ke kota. Nanti 1 minggu kemudian baru kami datang lagi. Subhanallah, baru 3 hari kami bicara Islam di kampung itu. Kepala suku ini bersama istri dan 13 anak, ditambah 15 kepala keluarga di kampung kecil itu pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kami mulai melakukan bimbingan, baca Quran, bagaimana cara wudu, bagaimana cara buang air yang benar, mengajari mereka kebersihan. Tapi isu sudah terjadi bahwa saya sedang melakukan islamisasi. Akhirnya Fadlan ditangkap lagi untuk disuruh nginap di penjara selama 6 bulan. Alhamdulillah. 6 bulan selesai, keluar saya mulai umumkan. Dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus seperti air mengalir. Kapan di bumi ini tidak ada air, orang akan mati kehausan. Begitu juga dakwah. Maka kita harus berdakwah. Lalu kami berdakwah dari kota ke atas bukit. Baru berdakwah 2 bulan, subhanallah. Allah kasih hidayah kepada 30 kepala keluarga. Mereka juga hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu mulai melakukan bimbingan. Ribut lagi, Fadlan ditangkap lagi untuk nginap di penjara selama 9 bulan. Saya harus masuk ke dalam lagi, nginap. Hari terakhir dari bulan ke-9 saya mau keluar. Orang yang menangkap saya di 3 bulan pertama, 6 bulan kedua, dan 9 bulan yang ketiga, dia datang buka gembok penjara itu dan dia maki-maki saya di sana. Ruangan ini tidak ada orang lain yang masuk kecuali muka Anda ini. Kenapa Anda tidak takut dengan penjara? Tiap tahun, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, Anda saja yang masuk ke ruangan ini. Lalu saya bilang, abang,
Saya tidak takut dengan penjara ini, karena saya bukan maling, saya bukan pembunuh, saya bukan pemberontak, saya bukan penjahat, saya juga bukan pengkhianat, saya bukan provokator. Dan saya ucapkan terima kasih kepada abang. Abang orang hebat, memasukkan saya 3 bulan di penjara ini supaya hubungan saya di penjara lebih dekat dengan Allah. Karena kalau saya di luar, begitu berdoa atau apa-apa tiba-tiba dipanggil, saya tidak konsentrasi. 3 bulan pertama abang kasih masuk saya dekat dengan Allah, saya baca kitab suci Allah, saya baca sejarah tentang agama ini. 3 bulan belum selesai, abang tidak senang, abang mau saya lebih dekat dengan Allah, abang kasih masuk lagi 6 bulan. 6 bulan selesai, abang tidak rasa puas, abang kasih masuk lagi 9 bulan, saya lebih dekat. Dan saya mau bilang di abang, orang kaya abang ini suatu saat akan ditangkap oleh Allah dan disiksa oleh Allah habis-habisan karena abang salah menangkap orang. Saya bilang begitu, langsung dia ketakutan dan dia bilang, jangan kau kasih takut-takut saya. Dengan bahasa itu dia takut. Saya keluar dari penjara, tidak pulang ke posko dakwah saya, justru beliau bawa pulang saya ke rumahnya. Subhanallah, sampai di rumah dia suruh istri dan 5 anak di ruang tamu, lalu suruh saya cerita Islam. 8 jam kemudian beliau bersama istri dan 5 anak pun hijrah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu saya mulai berpikir, tidak ada pekerjaan yang paling bergengsi di dunia ini kecuali berdakwah. Siapa orang yang melakukan pekerjaan ini, menyelam ke dalamnya, tenggelam bersama dakwah, kuat dengan dakwah, dia pasti difitnah, dia pasti diusir, dia pasti diancam, dia pasti dipenjara. Tetapi ketika orang-orang yang melakukan itu tulus, subhanallah, Allah akan ganti dengan hidayah. Dan siapa yang mengajari itu? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihina, dia gila, dihina, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan batu, tapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap saja mencerdaskan orang yang tidak suka jadi suka, lawan jadi kawan, musuh jadi sahabat. Oleh karena menempatkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, bimbinglah, ajarilah, bawalah manusia ke jalan agama Rabb dengan arif, bijaksana, bukan dengan emosi, bukan dengan kejahatan, tapi bagaimana menempatkan Islam di lisan orang-orang yang mendengarnya, bagaimana memperdengarkan orang-orang tidak suka menjadi telinganya berubah menjadi hidayah, sehingga mereka akan menyebut nama Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan daripada Allah di atas muka bumi. Dakwah itu yang harus kita lakukan, sehingga jangan kita mimpi penghormatan dari penduduk bumi. Walaupun kita hina, tapi ada penghormatan di akhir zaman bersama Allah dan Rasul Muhammad SAW. Impian itu harus dibangun oleh kita, sehingga lapar bukan menjadi ukuran, tubuh badan kena dengan segala macam ancaman juga bukan menjadi target. Tapi target kita adalah tubuh ini menjadi saksi sejarah melanjutkan dakwah dari Nabi Muhammad SAW, dan boleh jadi kita yang duduk ini menjadi bagian dari sahabat yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini pengumuman dari panitia dakwah, support dakwah center. Alhamdulillah pagi hari ini, hari Jumat pagi yang mulia, Bapak Ibu telah berinfak sebanyak 1.242.000. Semoga ini Allah melalui malaikat mendoakan di subuh hari, infaknya akan diganti oleh Allah, dibalas oleh Allah, yang sisa menjadi keberkahan dalam hidup.